Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian LKI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita pada malam hari ini kita bisa bertemu lagi dalam rangka menuntut ilmu, mengkaji kitab 420 hadis sahih pembentuk karakter bersama Ustadz Dr. Muhammad Hambal Safwan LC MPDI. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keistiqomahan, bisa menuntaskan nanti sampai akhir buku, ya, ini masih tebal sekali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya melihat di beberapa kitab itu di pembukaannya itu banyak sekali membahas bab masalah niat. Duh, kok niat gitu kok dibahas di bab awal, di beberapa buku banyak seperti itu. Ternyata niat itu memang sangat penting sekali. Jadi sebisa mungkin ya kita niatkan mulai seawal ketika kita hadir. Niatkan betul-betul untuk menuntut ilmu, untuk mencari ilmu, untuk menambah ilmu supaya kita menjalankan ibadah itu bisa sesuai dengan ilmu yang disunahkan, ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Insya Allah ketika kita meluruskan niat untuk betul-betul belajar, insya Allah kita semuanya akan lebih semangat lagi, lebih sregep lagi, dan lebih terarah ya, karena ada niatan tersebut. Dan salah satu ya faktor diterimanya amal kita itu ya karena niat ya. Jadi niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah selain mendapatkan ilmu juga kita nanti menjadi amal ya untuk kita bekal di akhirat nanti. Sebuah informasi, insya Allah kajian di hari Selasa malam Rabu ini untuk pekan depan akan diisi oleh Ustadz Azhari Dipokusumo. Jadi nanti diseling ya, satu pekan bersama Ustadz Hambal, satu pekannya lagi bersama Ustadz Dipo. Insya Allah akan seperti itu dan seterusnya. Gitu Ustadz ya. Ya biar nanti juga ada ya tambahan ilmu lagi lah. Ya mungkin itu saja informasi, dan mohon nanti disimak dengan baik. Barangkali dari pemaparan beliau Ustadz Hambal ada yang perlu ditanyakan, nanti bisa ditanyakan di session tanya jawab. Untuk yang belakang monggo maju dulu. Mas Eko, monggo, nggak apa-apa. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima rawahul Bukhari wa Muslim min hadithi Muawiyah radhiyallahu an, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan taufiknya kita bisa hadir di majelis ilmu, ketemu orang-orang yang saleh, orang-orang yang saling mengingatkan kita agar kita tidak lupa dengan kampung akhirat kita ya. Ketemu dengan orang-orang yang saat kita memandangnya kita ada semangat untuk semakin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hari ini kita dikejutkan dengan berita wafatnya saudara kita yaitu Pak Ji Sutiaji ya, di Madinah. Ya. Tidak tanggung-tanggung ya. Jadi kalau meninggal di Sedayu itu biasa karena tinggalnya di Sedayu, tapi kalau meninggal di
tanah suci, ya, itu luar biasa. Hanya orang-orang pilihan yang Allah pilih bisa meninggal di sana, baik di Madinah atau di Mekah. Dan itu merupakan hadiah terbesar, ya, hadiah paling mahal yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang soleh. Jadi Pak Sutiaji ini kita kenal sebagai orang yang Masya Allah semangat di dalam beribadah dan bersedekah, ya. Orang yang tidak mau hanya seadanya, ya. Kadang kita itu sedekah itu seadanya, tapi beliau ini tidak, ya. Saya katakan seperti itu, pertama kali saya kenal dengan beliau itu saat saya bantu kawan-kawan bangun masjid di Pondok Al-Islam, ya. Waktu penggalangan nyari ini, ya, keramik, granit, ya. Jadi saya hitung-hitung menghabiskan paling sekitar 60 juta untuk granit yang, ya, 90 per meter, ya. Jadi 120-an, ya. Jadi perlu sekitar 12 orang, ya, 12 orang 5 jutaan, ya. Saya lelang itu alhamdulillah tinggal 2 atau 3 gitu. Saya ketemu beliau di acara tasyakuran rumahnya Pak Iqbal itu, ya. Kemudian jam-jam, ya, saya sampaikan, Haji, ini ada, kita sedang bangun masjid dan ini kita lelang granit, ya, granit pokoknya satu orang 5 juta, ini tinggal 3. Kata beliau, ya saya mau. Terus saya ngomong, ini kita beli granitnya ya harga yang penting dapat, yaitu harga per meternya 90, ya, kita bulatkan 100 lah. Jadi gitu. Kalau harga segitu saya nggak jadi ikut. Untuk masjid itu harus harga 500-an gitu. Granit 500-an. Wadah, duit dari mana kalau 500? Sudah gini aja, saya sudah ngumpul 50, tak kasihkan jenengan, belikan yang harga 500-an ini. Betul, ya, saya kasihkan 50, ternyata benar. Dibelikan 500, nambahinnya 60 atau 70-an juta itu. Ya, itu satu orang. Ya, Masya Allah. Ya, jadi nggak tanggung-tanggung dalam beramal. Nah, disinilah, ya, saatnya berbangga itu, ya, waktu sedekah itu, ya. Jor-joran itu tempatnya itu adalah jor-joran yang terpuji itu adalah saat sedekah. Hari ini orang jor-joran mungkin bangun rumah, itu sombong-sombongan, bangga-banggaan, mungkin saya habis 1 M begini-begini, ya. Mobil juga seperti itu. Tapi saat ditawari infak, diem, nggak ada yang berani berbicara, ya. Jadi beliau ini salah satu contoh, ya, orang yang tidak tanggung-tanggung di dalam beramal. Demikian juga saat kurban, saat Ramadan, ya, beliau nanggung makan sahurnya, ya. Jadi itu contoh, dan beliau sering ngomong pengen meninggalnya itu di sana di kota suci, dan Allah kabulkan permintaan beliau. Nah, itulah faedah kita kumpul dengan orang-orang soleh. Ada contoh real, ya, bagaimana kita beramal sehingga kita bisa selalu semangat. Dan Majelis Ta'lim ini juga sebagaimana pembahasan kita pada malam hari ini tentang hadis tentang rahmat, mengajarkan kepada kita agar kita membangun segala sesuatu itu dengan pondasi rahmat, kasih sayang, kelembutan, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rafiq. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha rafiq yuhibbur rifqa fil amri kulli. Dalam riwayat Bukhari Muslim, Allah itu maha lembut, suka kelembutan pada segala sesuatu.
Dan dalam riwayat Muslim, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u an syai'in illa syanah. Tidaklah kelembutan itu diterapkan pada sesuatu kecuali kelembutan itu akan menghiasinya, akan menjadikan sesuatu itu indah, hasilnya luar biasa. Dan tidaklah kelembutan itu dicabut pada sesuatu. Artinya dalam mengerjakan sesuatu kita kerjakan dengan kasar, maka illa syanah, akan menjadikan sesuatu itu rusak, jelek, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya memiliki nama Khaliq, ya, nama menciptakan, karena Allah yang menciptakan. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga memiliki nama Rahim, ya, yang maha sayang, kasih sayang. Punya nama Latif, ya, lembut, ya. Rafiq, sebagaimana tadi dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala juga mempunyai nama Al-Wadud, maha pecinta, ya. Yang mana dengan maha cintanya Allah ini kita ada tadi terkhusus dalam mungkin dalam rumah tangga itu ada kasih sayang, kita kumpul dan yang lainnya. Itulah wadudnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah tularkan kepada hamba-hambanya. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innalillahi mi'atu rahmah. Allah itu mempunyai 100 rahmat, ya. Allah memiliki 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal ins. Dari 100 itu Allah turunkan, Allah tularkan kepada hamba-hambanya satu rahmat. Itu Allah bagikan kepada makhluk-makhluknya, baik makhluk jin, manusia, wal bahaim, wal hawam, ya. Jin, manusia, binatang. Fabiha yata'atufun, ya. Karena satu rahmat yang Allah berikan kepada makhluk-makhluknya ini, sehingga makhluk-makhluknya ini saling rukun, ya, saling menyayangi, antara bapak dan anak, antara suami istri, pasangan, ya. Itu saling menyayangi, yata'atufun. Wa biha yatarahamun, ya. Demikian juga mereka saling menyayangi, ya. Wa biha ta'tiful wahsyu ala waladiya, sampai-sampai binatang buas seperti harimau dan yang lainnya itu karena rahmat yang Allah bagikan, satu rahmat yang Allah bagikan ini menjadikan dia tahu anaknya. Jadi meskipun dia buas dengan yang lainnya, tapi dia dengan anaknya dia tetap sayang, tetap lemah lembut. Wa akharallahu tis'an wa tis'ina rahmatan, dan sisanya yaitu 99 rahmat itu Allah simpan. Nanti Allah bagikan pada hamba-hambanya pada hari kiamat. Yarham biha ibadahu yaumal qiyamah. Allah akan terapkan rahmat yang 99 tersebut kepada hamba-hambanya nanti pada hari kiamat. Maka berbahagialah mereka yang di dunianya taat, nanti akan di akhirat betul-betul mendapatkan 99 rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah agama Islam, ya, yang agama yang membangun dan memelihara rahmat kasih sayang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang telah menerapkan dan memberikan contoh bagaimana menjadi pribadi yang penuh rahmat, ya, yang penuh kasih sayang, terlebih kepada umatnya, ya. Kepada istri-istrinya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau katakan khiyarukum li ahli wa ana khiyarukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik dalam memperlakukan keluarganya,
dan aku adalah terbaik, orang terbaik dalam memperlakukan keluargaku. Ya, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Anas bin Malik beliau mengatakan, ma ra'aitu ahadan kana arham bil iyal min Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku tidak melihat seseorang yang lebih sayang kepada keluarganya melebihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya adalah karena Ibrahim mustardian lahu fi awalil Madinah. Jadi salah satu buktinya itu bahwasanya Rasulullah SAW profil bapak yang penuh kasih sayang kepada anaknya itu Ibrahim, putra beliau, disusui dan ibu susuannya itu tinggal di Madinah bagian atas ujung, jauh. Fakana yang tolik wa nahnu ma'ah, dan Rasulullah SAW itu sering menyempatkan waktu untuk menjenguk putranya ini yang masih bayi. Beliau ditemani para sahabatnya. Fayadkhulul bait wa innahu la yaddakhin wa kana dhi'ra fina. Jadi suami dari ibu susuan Ibrahim ini tukang tukang pandai besi, tukang pandai besi. Jadi Rasulullah SAW menyempatkan ke sana jauh tempat tersebut, bayak khudu wa yuqabilu. Tujuannya hanya satu. Jadi pengen gendong sebentar bayi Ibrahim tersebut, kemudian beliau cium, kemudian beliau balik lagi ke Madinah. Itu menunjukkan bukti kasih sayang seorang bapak kepada anaknya, dan Rasulullah SAW itu mencontohkan bagaimana menjadi pribadi yang penuh kasih sayang. Bagaimana dalam riwayat bahwa ketika Ibrahim ini meninggal, jadi anak Rasulullah SAW itu meninggalnya bayi-bayi. Ini ada yang 18 bulan, 17 bulan, rata-rata seperti itu. Jadi ketika Ibrahim ini ada kabar Ibrahim sedang sakaratul maut, maka bergegas Rasulullah SAW pergi ke tempat Ibrahim ini, putra beliau bayi. Dakhalna ma Rasulullah SAW ala Abi Saif wa kana dhi'ran li Ibrahim. Fa akhadha Rasulullah SAW Ibrahim fa qabbala wa syammah. Jadi Rasulullah SAW tiba di tempat Ibrahim ini, putra beliau, kemudian beliau ciumi. Tsumma dakhalna alaihi, beliau ciumi sampai ketika putranya ini ternyata tidak tertolong, wafat. Maka fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Ibrahim yajudu bi nafsi fa ja'alat ayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadrifan. Maka kami melihat kedua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneteskan air mata. Faqala lahu Abdurrahman bin Auf, wa anta ya Rasulullah. Maka Abdurrahman bin Auf berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau kok menangis ya Rasulullah? Saat putramu meninggal kok menangis? Pandangan kebanyakan orang kan kalau seorang panutan itu kan harus tegar. Pantang, laki-laki pantang menangis. Tapi Rasulullah SAW menangis, meneteskan air mata, dan ditegur oleh Abdurrahman bin Auf. Wa anta ya Rasulullah, faqala ya ibn Auf innaha rahmah. Maka kata Rasulullah, wahai ibn Auf, ini adalah bukti rahmat. Ini adalah bukti kasih sayang seorang bapak kepada anaknya. Tsumma adbaha bi ukhra faqala sallallahu alaihi wasallam innal 'ain tadma wal qalba yahsan. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan perkataan, sesungguhnya mata ini menangis dan hati ini sedih, dan kami tidak mengucapkan kecuali apa yang Allah ridhoi. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Dan kami sangat sedih dengan kematianmu wahai Ibrahim. Ini Rasulullah SAW memberikan contoh, bagaimana seorang bapak itu sayang kepada anaknya, sering mencium putra beliau, kemudian saat
meninggal juga beliau meneteskan air mata sedih. Itu bukti ada sayang. Ya. Ya, inilah gambaran, ya, gambaran Rasulullah SAW sebagai manusia biasa. Beliau Rasul tapi beliau manusia biasa. Artinya kalau beliau manusia biasa itu ya diuji. Dan ujian itu kadang ujian kebaikan, kadang ujian buruk, ya. Agar ada syukur dan ada sabar. Bayangan kita kalau orang taat, seorang wali itu ujiannya baik-baik terus. Rasulullah sebagai contohnya, ya, putra beliau meninggal satu persatu, putri juga seperti itu, ya. Tapi beliau mencontohkan kepada kita bagaimana kita ini sayang, ya, kita ini sayang, kemudian bisa tegar, dan orang beriman itu ada harapan nanti di akhirat, nah, bertemu kembali dengan keluarganya, ya. Jadi kematian itu bukan perpisahan terakhir, akan tapi itu ada harapan nanti kita bisa berkumpul di akhirat, ya. Demikian juga saat cucu beliau meninggal, ya, beliau mencontohkan bagaimana seorang kakek itu harus punya kasih sayang juga. Jadi ketika salah seorang putri beliau yaitu Zainab, ya, itu putrinya sedang sakaratul maut, maka dia fa'arsalat ilai, beliau ngutus, ya, Zainab itu ngutus seseorang untuk memberitahu Nabi SAW. Waktu itu ada Sa'ad, ya, dan ada Ubay, ya. Maka ketika utusan ini datang, fa'arsal, kemudian memberitahu ibna qad khudirat fa'ashidna, memberitahu pesan dari Zainab, sesungguhnya putriku yaitu cucumu ini sedang sakaratul maut, maka datanglah kemari saksikan. Maka Rasulullah SAW mengatakan fa'arsala ilaiha salam, ya. Beliau enggak langsung datang karena ada urusan penting, maka beliau berpesan kepada utusan ini, sampaikan kepada Zainab salamku, wa yaqul inna lillahi ma akhad wa ma a'ta, bagi Allah Subhanahu wa taala apa yang dia ambil dan apa yang dia berikan, yaitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya. Wa kullu syai'in indahu musamma, segala sesuatu itu sudah ada takdirnya, ada ketetapannya. Fal tahtasib wal tasbir, pesan Rasulullah, hendaklah engkau mengharap pahala dari Allah dan bersabarlah. Fa arsalat tuqsimu alaihi, ya, setelah utusan ini sampai kepada Zainab menyampaikan seperti itu, dia ngutus lagi, sampaikan kepada Rasulullah, saya bersumpah engkau harus hadir, ya, faksam, sampai bersumpah. Itu cara untuk mentakkid, ya, memberikan penguatan, ya. Maka Rasulullah SAW faqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam waqumna, maka Rasulullah SAW langsung bangkit, kami juga ikut bangkit bersama beliau, pergi menuju rumahnya Zainab. Farufi as-sabi fi hijrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nafsu taqaqa, ya. Maka sampai Rasulullah SAW di rumah Zainab, maka cucu beliau ini kemudian diberikan kepada Rasulullah dan dipangku oleh Rasulullah SAW, dan nafasnya itu tersendat-sendat, ya. Fafadat ainan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka air mata Nabi sallallahu alaihi wasallam menetes, ya. Kedua mata Rasulullah SAW meneteskan air mata. Faqala lahu Sa'ad, kalau tadi Abdurrahman bin Auf yang bertanya, sekarang ganti Sa'ad, ya Rasulullah, ma hadza ya Rasulullah, apa ini ya Rasulullah, ya, kok seperti itu ya Rasulullah, kok sampai nangis, ya. Ya. Qala hadhi rahmah, maka kata Rasulullah SAW, ini adalah rahmat, bukti kasih sayang seorang cucu kepada kasih sayang seorang kakek kepada cucunya. Hadhihi rahmah wada'ahallahu fi qulubi man syaa min ibadihi, yang mana rahmat ini Allah letakkan di hati hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Wala yarhamullah min ibadihi rahama, dan Allah tidak merahmati kecuali hamba-hamba yang memiliki rahmat, yang memiliki kasih sayang, ya. Demikian juga Rasulullah SAW dalam riwayat yang lain, riwayat Muslim, beliau biasa, ya, mencium anaknya, mencium cucunya.
Dikatakan dari Abi Hurairah, inna Aqra' bin Habis absaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbil Hasan. Aqra' bin Habis, seorang Badui itu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium cucunya yaitu Hasan. Faqala, maka Aqra' ini mengatakan, innali asyrata minal walad. Ya Rasulullah, saya itu punya 10 anak. Maqabbaltu wahidan minna, aku tidak pernah mencium anakku yang 10 itu. Maka kata Rasulullah SAW, innahu man la yarham la yurham. Orang yang enggak mau menyayangi itu tidak disayangi, ya. Artinya Rasulullah SAW membangun, menyadarkan umatnya agar tadi, ya, agar menjunjung tinggi rahmat kasih sayang, dan itulah Islam, ya, agama kasih sayang. Ini mukadimah yang mendahului pembahasan kita hadis yang ketiga, yaitu tentang kasih sayang, ya, menjelaskan kepada kita bahwasanya Islam itu adalah agama kasih sayang. Artinya kalau kita ini seorang muslim, seorang mukmin, ya tadi menjunjung tinggi kasih sayang, menyebarkan kasih sayang. Bukanlah seorang muslim bukanlah seorang yang buas, ya, tapi dia itu tadi sayang dengan sesama mukmin, sebagaimana yang kita bahas pada hadis yang lalu, bahwasanya mukmin satu dengan mukmin yang lain adalah bagikan satu tubuh. Ketika satu sakit, maka yang lain juga akan ikut menanggung sakit. An Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la yarhamin nas la yarhamhullah, rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhu yang menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man la yarhamin nas, barang siapa yang tidak sayang kepada manusia, maka la yarhamhullah, Allah tidak sayang kepada dia, Allah tidak merahmati dia, ya. Ini adalah teguran dan juga jawaban. Ya, jawaban kalau kita merasakan dalam kehidupan kita ini kok gersang, ya, nggak ada kasih sayang, maka jawabannya adalah mungkin, ya, kita kurang peduli dengan sesama muslim, kita kurang sayang kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, ya, sehingga hidup kita ini gersang. Karena Allah akan merahmati hamba-hambanya yang tadi merahmati yang lain, ya. Syekh Utsaimin beliau menjelaskan hadis ini, yubayyin Nabi sallallahu alaihi wasallam annalladzi la yarhamun nas la yarhamhullah azza wa jalla. Jadi dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya orang yang tidak merahmati, tidak sayang kepada yang lainnya, maka Allah tidak sayang kepadanya. Farahmatul abdi lil khalqi min akbaril asbab allati tunalu biha rahmatullah. Maka dengan menyayangi orang lain, berbuat baik kepada orang lain, itu sebab terbesar, ya. Sebab terbesar Allah SWT sayang kepada kita. Kalau kita ingin dibantu Allah, maka kita harus membantu orang lain. Kalau kita ingin disayangi Allah, maka kita harus disayangi Allah, orang lain. Kalau kita ingin hidup kita ingin bahagia, maka kita harus membahagiakan orang lain. Itulah konsep dalam Islam, ya. Bertolak belakang, ya, terkadang bertolak belakang dengan konsep ilmu ekonomi, ya. Kalau ilmu ekonomi itu adalah mengajarkan kepada kita agar kita hemat, tidak banyak pengeluaran. Pengeluaran itu diminimalisir hanya untuk diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, hanya sebatas itu, ya. Hemat pangkal kaya, ya. Hemat pangkal kaya. Tapi konsep Islam itu berbeda jauh, ya. Anfik unfik alik, ya. Kamu infak, ya, kasih kepada yang lain, maka aku akan infak kepada kamu, aku akan beri kamu, ya.
In tansurullah yansurkum isabila. Kalau kamu menolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Ya. Jadi prinsipnya bukan tadi, ya, bukan seperti ilmu ekonomi, tapi kebalikannya. Ya. Agar kita ini semakin deras hujan Allah kepada kita, maka kita harus juga semakin deras kepada membantu yang lainnya. Ya. Harus peduli kepada yang lainnya, harus rahmat kepada yang lainnya. Jadi ini konsep dalam Islam. Ya. Jadi terkadang ya boleh belajar ilmu ekonomi, tapi jangan 100% percaya seperti itu, karena akan bakhil. Ya, mau infak mikir 100 kali. Tapi kalau seorang mukmin infak, lah yang kusul, ya, harta yang disedekahkan tidak akan ngurangi harta. Ya. Ya, jadi ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, bahwa Islam adalah agama rahmat semesta alam, agama yang membawa rahmat bukan hanya kepada manusia, akan tapi kepada semesta alam kalau diterapkan. Ya. Artinya segala syariat Islam itu kalau diterapkan itu membawa rahmat. Ketika syariat Islam ini tidak diterapkan, maka rahmat itu akan semakin berkurang. Ya. Ketika seorang hamba itu semakin menerapkan, ya, prinsip-prinsip Islam, semakin semangat belajar, kemudian dia terapkan, maka dia semakin diguyur rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam adalah agama rahmat. Dalam surat Al-Anbiya 107 Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutusmu kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Ya. Artinya kalau kita dapati mungkin, saya sudah belajar agama dan saya sudah terapkan, kenapa saya masih hidup, saya masih seperti ini dan ini. Mungkin cara kamu belajarnya keliru. Ya. Udkhulu bisilmi kafa, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Artinya kita belajarnya itu harus jelas. Bagaimana Rasulullah SAW menerapkan, bagaimana jelas. Ya, tidak hanya satu dalil kemudian kita amalkan seenak kita, tapi bagaimana kita merujuk kepada Rasulullah karena beliau ini contoh rahmat. Ya. Jadi beliau Rasulullah SAW adalah contoh pribadi yang penuh rahmat. Ya. Demikian juga dalam ayat yang lain Al-A'raf 158, Qul ya ayyuhan nas inni Rasulullah ilaikum jami'an. Wahai manusia ini, saya ini Rasul, utusan Allah kepadamu semuanya. Kemudian wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira. Ya. Yang mana inti dari diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah untuk menjadi rahmat. Ya. Cuman ya tadi itu kita harus jangkep lengkap belajarnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau hanya sekilas, ya, sahabat saja sampai seperti itu toh. Pemahaman pribadinya Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad itu, seorang laki-laki itu harus tegar. Laki-laki itu identik tidak atau pantang menangis. Ya. Harus tegar, pantang menangis. Tapi Rasulullah SAW memberikan contoh yang lain, contoh yang benar. Ya. Beliau sampai menangis ketika Ibrahim meninggal, cucunya meninggal juga seperti itu. Ya. Sahabat sampai kaget kan seperti itu. Ya, sampai kaget, ya, sampai ya Rasulullah, engkau Rasul, kenapa kok sampai menangis? Tapi Rasulullah menjelaskan, inna rahmah, ini rahmat, ya, yang Allah selipkan di hati hambanya, dan Allah itu merahmati hamba-hambanya yang mau tadi menyayangi yang lain. Kemudian pelajaran yang kedua yang kita peroleh dari hadis ini, yaitu perintah untuk menyayangi semua makhluk. Ya. Dan dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan contoh kepada kita bagaimana Islam itu betul-betul menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Ya, sebagaimana di dalam riwayat Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara inna imra'atan bahwa ya ra'at kalban fi yaumin har yatifu bibirin qad adla alisanahu minal atas
fanaza'at lahu bimuqiha faghufira laha, rawahu Muslim. Bahwa Rasulullah SAW menyebutkan kisah ya, ada seorang wanita pelacur melihat anjing ya, pada suatu hari yang sangat panas, dia putar-putar di sekitar sumur, dia nggak bisa masuk ya. Maka adla lisanahu minal atas ya, lisannya ini keluar, lidahnya sampai keluar karena sangat kehausan. Maka wanita pelacur ini kemudian turun ke sumur, fanaza'at lahu bimuqiha, dia lepas sepatunya, kemudian turun ke sumur, dia naik lagi sambil tadi gigit sepatunya yang berisi air. Maka kemudian dia kasih minum anjing tersebut, dan Allah mengampuni dosa-dosa pelacuran wanita ini ya. Ini contoh yang paling ekstrim. Rasulullah memberikan contoh paling ekstrim ya. Bagaimana Islam itu memberikan contoh agar kita ini punya rahmat kasih sayang dengan sesama makhluk Allah. Terkadang kita kan punya perasaan lain ya. Anjing itu adalah najis ya, binatang najis. Kalau terkena harus ini, maka ketemu harus dipukul kan gitu. Tapi enggak seperti itu Islam. Akidah ya akidah, cara muamalahnya beda. Cara muamalahnya ini juga ya, meskipun ini najis, ini makhluk Allah ini ya. Jadi meskipun dia itu najis, anjing, babi itu najis ya, kita itu keyakinan ya. Tapi dalam muamalahnya harus beda. Ini makhluk, bagian dari makhluk Allah. Ketika dia kehausan, dikasih minum ya. Sampai ya, yang melakukannya itu adalah pelacur, orang yang paling jelek ya, kepada makhluk yang mungkin orang memahami itu paling jelek, tapi itu menghasilkan, karena ini bagian dari rahmat, itu menjadikan sebab Allah mengampuni orang tersebut. Apalagi kalau yang melakukannya itu orang yang nggak sampai sejelek itu, dan makhluk yang diberikan itu juga makhluk yang tidak sampai sejelek itu kan gitu ya. Jadi harus dibedakan antara keyakinan, akidah, dan praktek. Orang kafir akidahnya ya menyimpang, tapi dalam praktek muamalahnya ya dia itu ya makhluk Allah. Selama dia tidak menyerang Islam, tidak melukai Islam, menzalimi, ya dia berhak mendapatkan kasih sayang ya. Demikian juga yang lebih rendah dari itu, mungkin ada keyakinannya yang menyimpang ya, kadang tersebar keyakinan yang ekstrim tuh. Oh ini ahli bid'ah, maka kemudian harus disikapi dengan ekstrim, mengucapkan salam saja nggak boleh dijawab, sampai seperti itu keyakinan yang nggak benar itu ya. Harus dibedakan antara keyakinan ya, akidah, dan muamalahnya itu berbeda ya. Akidah tentang anjing tadi itu kan makhluk yang najis kan, tapi muamalahnya kan beda ya, cara muamalahnya kan beda. Demikian juga ya, silakan diazan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ya, kita lanjutkan sebentar. Ya, kalau tadi riwayat dalam Sahih Muslim yaitu seorang wanita pelacur yang memberi minum anjing. Sekarang riwayat dalam Sahih Bukhari yaitu seorang laki-laki. Ya. Baina rajulun yamshi fastadda 'alail atas. Ketika ada seorang laki-laki itu berjalan dan dia sangat kehausan. Fa nazala bi'ran, dia mendapati ada sumur. Maka dia turun ke sumur dan minum airnya. Kemudian dia keluar lagi. Fa idza huwa bikalbin yalhath ya'kulu tsara minal atas. Dia keluar, dia lihat ada anjing kehausan sampai dia makan ya. Dia makan pasir yang basah ya, agar menghilangkan hausnya ya. Faqala laqad balagha hadza mislu alladhi balagha bi. Dia telah haus ya, kehausan seperti aku tadi kehausan ya. Maka famala khuffahu tsumma amsaka bifi. Sama yang dia lakukan, dia turun ke bawah, kemudian dia lepas sepatunya, dia isi dengan air, dia gigit, dia naik ke atas ngasih minum anjing tersebut. Fasyakarallah, maka Allah berterima kasih kepada orang ini yang telah memberi minum makhluknya anjing ya. Faghfaralah, Allah bersyukur kepadanya dan Allah mengampuni orang tersebut. Artinya terkadang rahmat tersebut, rahmat kita kepada binatang itu menjadi sebab Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan itu membuktikan Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin, bukan hanya kepada manusia tapi kepada binatang. Demikian juga kepada tanaman ya. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, ya, Rasulullah SAW katakan, ma min muslim yaghrisu ghursan aw yazra' zar'an fayakul minhu tayr aw insan aw bahima illa kana lahu bi shadaqah. Tidaklah seorang muslim menanam tanaman ya, lalu tanaman tersebut tumbuh dan berbuah ya, tumbuh dan berbuah, lalu ada buahnya ini dimakan burung atau dimakan orang atau dimakan hewan ya, tanaman saja mungkin ya, kalau hewan. Illa kana lahu bi shadaqah,
kecuali tanaman tersebut, buah tersebut menjadi bernilai sedekah bagi yang menanam. Jadi kalau seorang muslim itu betul-betul memahami hadis ini, maka dia itu, orang muslim itu akan semangat menanam 1000 pohon masing-masing, dan tanamannya itu tanaman yang berbuah, bukan hanya cemara atau mangrove atau apa, tapi berbuah. Ya. Sekarang kan jarang orang nanam di jalanan itu buah macam-macam. Kalau betul-betul menerapkan syariat Islam, ajaran Rasul itu ditanamin di sepanjang jalan itu buah mangga, buah apa, ya kan bibit kan banyak, tinggal tanam nanti ini. Nah, itu orang jalan tinggal makan kan enak itu. Ya. Jadi yang ada kan duluan asam, masih mending pendahulu kita nyiciri asam, ya asam Belanda atau apa ada. Tapi yang sekarang kan sudah ganti mungkin cemara terusnya nggak bisa dimanfaatkan. Ya masih mending menghijaukan. Ya, ditingkatkan lagi, mungkin Pak Budi buat gerakan tanam mangga di sepanjang jalan mana itu. Ya. Jadi dari sini kan Islam itu sangat indah sekali ya. Bagaimana? Menanam paling bibit kan banyak, tapi kita masih berat itu menerapkannya. Kenapa? Bukan saya yang memanennya, orang ikut makan. Padahal itu akan bernilai sedekah bagi dia. Semakin banyak yang makan, semakin banyak sedekah dia. Ya. Pelajaran yang ketiga yang kita bisa peroleh dari hadis ini, bahwa jika Allah sayang kepada hambanya, maka dia akan ridho dan memberikan nikmat kepadanya. Ya. Jadi jika Allah sayang kepada hambanya, maka Allah akan ridho dan memberikan nikmat kepadanya. Artinya sayang Allah itu tidak berhenti pada sayang. Ya. Maksudnya adalah kunci agar kita disayangi Allah, diridhoi Allah, dan mendapatkan apa yang kita minta kepada Allah itu adalah kita harus ada bukti sayang kepada makhluknya, harus ada bukti memberi, peduli kepada makhluk-makhluknya. Ya. Jadi kalau kita ingin disayangi Allah, maka sayangi orang lain. Kalau kita ingin dibahagiakan Allah, maka bahagiakan orang lain. Maka Allah akan membahagiakan kita dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mendapati hati kita ini keras, hati kita ini gundah gulana, ya, sumpek, maka kata Rasulullah SAW, imsah ra'sal yatim wa atimul miskin. Kamu cari anak yatim, usap kepalanya, kasih duit, dan beri makan orang miskin. Ya. Itu konsep Islam, ya. Obat. Ya. Demikian juga man bana lillahi masjidan. Barang siapa yang membangunkan masjid untuk Allah agar dimanfaatkan hamba-hamba yang soleh, itu salah satu sebab utama kita diservis oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Allah membangunkan rumah bagi kita di surga, kemudian Allah merahmati kita. Ya. Jadi ridha Allah, sayangnya Allah, puncaknya nanti di akhirat, yaitu jannah. Dan itu perlu tadi pengorbanan dari kita. Ya. Jadi sebagaimana ayat innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli dari kaum mukminin jiwa dan harta mereka dengan harga surga. Artinya perlu ada pengorbanan. Man khafa adlaja wa man adlaja balaghul manzila. Ala inna silatallahil jannah, ala inna silatallahil ghaliyah, wa ala inna silatallahil jannah. Barang siapa takut tidak masuk surga, takut masuk neraka, maka dia akan bersungguh-sungguh datang lebih awal, sholat datang lebih awal, ya, sedekah lebih awal, taklim lebih awal. Adlaja itu pergi pagi-pagi. Ya, orang belum berangkat dia sudah berangkat duluan. Waman adlaja balaghul manzila. Barang siapa yang adlaja, pergi lebih awal, semangat, maka dia akan sampai tujuan. Ketahuilah sesungguhnya barang dagangan Allah itu sangat mahal, perlu ditebus dengan pengorbanan yang mahal. Ala inna sin'atallahil jannah. Barang dagangan Allah adalah jannah,
ya. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita agar kita ini ada bukti. Jangan hanya minta kepada ya Allah berikan aku begini, berikan aku begini. Tapi harus dipancing dengan bukti. Kita mengefek kepada orang lain, memberikan kebahagiaan kepada orang lain, sedekah, membantu agama Allah. Maka itu wasilah terbesar agar tercepat, agar doa kita, permintaan kita ini diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi yang disampaikan oleh Ustadz Hambal, dan selanjutnya adalah session tanya jawab. Monggo. Wah, ibu-ibu saya aktif ya, tanya terus ya. Baru mau dibuka wis storkan, alhamdulillah. Berarti memperhatikan tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Hambal. Semoga ini cocok dengan yang disampaikan tadi. Monggo. Ini Mas Pak Farid. Mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang kasih sayang Ustadz, semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, terasa semakin banyak ujian yang Allah berikan. Apakah ujian ini juga bentuk kasih sayang Allah atau ujian keimanan? Mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tadi hadis menjelaskan bahwasanya Allah itu sayang kepada hamba-hambanya yang punya kasih sayang. Kemudian dalam kehidupan kita sering ada ujian. Ya, apakah itu bagian dari bentuk kasih sayang Allah? Sekilas kita memandang ya, itu bahwasanya ujian itu adalah bukan kasih sayang Allah, karena harapan kita, takdir kita itu adalah takdir yang baik-baik, takdir yang enak-enak ya, karena kita sudah rajin sholat, rajin ngaji dan yang lainnya, sehingga sering ada pertanyaan dalam hati kita, kenapa kok saya masih diuji ya. Jadi jawabannya itu adalah ya sejarah Nabi pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu orang yang paling segalanya, paling ahli ibadah, ya, orang paling dekat dengan Allah. Kenapa Rasulullah kok masih diuji? Ya, itu memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya selama kita ini masih hidup, maka kita ini ya diuji. Ya, kalau nggak mau diuji ya tutup usia. Ya. Tapi Islam memberikan pandangan kepada kita itu jauh ke depan. Ya. Bagaimana kita dalam menyikapi ujian. Ya. Karena segala sesuatu itu tergantung sudut pandang dia memandangnya. Kalau dia memandangnya pakai sudut pandang keumuman orang ya, yang pengen hidup yang enak ya, hidup enak, foya-foya, kemudian nanti masuk surga ya susah ya. Tapi kalau kita sudut pandangnya dengan hadis Rasulullah, dengan Rasulullah, kepribadian Rasulullah, menjelaskan kepada kita kalau Allah menguji kita itu berarti yang pertama ya, Allah itu pengen memberikan hadiah kepada kita yang lebih baik. Karena dengan ujian itu kita itu mendapatkan pahala setiap detik, setiap tarikan nafas kita itu berpahala itu ketika kita menjalaninya dengan sabar dan ihtisab, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu dalam kehidupan ini ada totalannya ya, kalau kita hanya tadi itu menjalaninya dengan sabar dan mengharap pahala dari Allah, itu kita akan ada harapan besar ya. Ya. Kemudian yang kedua, dengan ujian itu ketika kita berhasil menjalaninya, kita akan plong ya. Hadiah itu di akhir ya.
seperti orang ujian, ikut ujian mau naik apa gitu, berhasil menjawab, berhasil ini, nah, itu plong. Jadi kita tidak akan terlepas dari ujian, hanya kita berdoa agar Allah mudahkan ujian tersebut, sehingga kita bisa melaluinya dengan senyum, ya. Agar kita bisa melaluinya dengan senyum, tersenyum, karena nanti pahalanya luar biasa, ya. Karena nanti akan ditotal ini, sehingga nanti di akhirat itu, ya, dalam hadis itu nanti ahlul bala itu langsung melejit, ya. Ahlul afiyah itu heran, kok dia langsung melejit naik ke atas derajat yang tinggi. Maka Allah jelaskan, ya, dia untuk gini, segala sesuatu kan ada alasannya. Jadi Allah, ya, jadi Allah menguji seseorang itu, Allah pengen tadi, ya, memberikan alasan bukti bahwasanya hamba ini layak mau Allah beri derajat yang tinggi nanti di akhirat. Ketika ada orang ahlul afiyah protes, kenapa sih fulan ini derajat langsung tinggi, ya, tayangkan, oh dia gini, kamu nyantai-nyantai itu, sedangkan dia hidup dengan berbagai macam ujian, ya. Itu untuk memberikan bukti tersebut, ya. Sehingga sebagian sahabat itu ada seperti Ubay bin Ka'ab, itu doa, ya Allah beri aku sakit yang bisa aku tanggung, ya, sakit yang tidak menghalangiku ibadah. Maka dia dikasih sakit demam, sepanjang hidupnya sakit demam, ya. Sehingga orang kalau ini megang dia kayak nyetrum karena doa dia seperti itu, agar apa, mendapatkan tadi tingkatan yang luar biasa, ya. Jadi pandangan atau cara mensikapi sesuatu, memandang sesuatu itu sangat penting. Nah, inilah pandangan keimanan, sehingga kita selalu gembira dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita melihat Rasulullah itu seperti itu. Orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah uji, ya. Anak-anak beliau meninggal satu persatu. Tapi dulu hadapi tadi, ya, dengan tenang, tentram, ya. Karena beliau yakin, ya, beliau yakin nanti di akhirat ada totalannya semua. Dan itu baru kita sadar, ternyata itu adalah kasih sayang Allah kepada saya, sehingga aku dapat hadiah sebesar ini, ya. Orang itu ketika melalui sesuatu, bisa melalui ujian itu kan langsung bangga, alhamdulillah saya bisa melaluinya dengan baik dan tinggal memetik hasilnya. Jadi seperti itu, ya, kita selalu yakin itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu berkeyakinan bahwa takdir Allah itu penuh dengan hikmah, dan itu nanti akan kita bisa lihatnya di akhir, ya. Ya. Selanjutnya pertanyaan dari ibu-ibu. Afwan Ustadz, izin bertanya, Ustadz, apakah seorang anak itu berdosa apabila dia menolak dipeluk ataupun dirangkul oleh bapaknya? Yeah. Ini ada catatannya, karena disebabkan anak ini tidak terlalu dekat dengan bapaknya, dan dia juga sudah berumur sekitar 20-an tahun, Ustaz. Yeah. Jadi kalau sesuatu itu dibiasakan, kita nerapkan, ya, nerapkan sesuai dengan contoh Rasulullah dari awal, nanti enak, tidak, ya. Jadi adanya seperti itu kan karena bapaknya mungkin baru belajar Islam, baru ikut ngaji, kemudian ujuk-ujuk nyium anaknya, ujuk-ujuk ngerangkul anaknya sudah besar 20 tahun, ya anaknya risih. Ya, apakah itu dosa atau tidak? Ya harap maklum gitu aja, karena itu kesalahan kamu. Kalau dari awal kemudian disayang, dari awal itu dia akan terus terbangun kasih sayang antara seorang bapak dan anak, dan itu tidak akan risih. Ya, jadi kalau itu ada anaknya risih, ya itu harap maklum, ya. Jangan suka, ya, ini. Jangan kemudian pakai dalil kamu berdosa, kamu ini contoh Rasulullah, ya. Maka ya terapkan dari awal, sehingga nanti ketika sudah besar tetap terjalin kasih sayang antara seorang bapak dan anak, ya. Ya, terakhir Ustadz, saya ingin tanya, mumpung ingat ada salah satu kisah tentang
rombongan haji atau umroh, Ustaz. Yaitu pada waktu pakaian ihram. Karena takut pakaiannya melorot, pakai sabuk, Ustaz. Dan sabuk biasa. Dan juga ternyata di pakaiannya itu ada label kayak kaos, kayak baju-baju ini ada labelnya, di situ kan ada catatannya, artinya ada jahitannya lah. Apakah umroh atau hajinya itu sah atau batal, Ustaz? Ya, jadi sabuk itu bukan bagian dari dari pakaian, sama seperti tas, atau kalau seorang bapak gendong anak pakai gendongan yang ini, itu bukan bagian dari pakaian, hanya membawa, hitungannya adalah membawa bukan memakai. Jadi kalau sabuknya itu pakai sabuk itu boleh-boleh saja, tapi kalau dia pengen tenang, menghilangkan pakai cara gak usah sabuk, yaitu pakai tata cara praktis ini, kalau dia tahu caranya nggak usah pakai itu, sudah aman itu ya. Atau kurang kalau khawatir ya pakai peniti ya, dikasih penguat peniti. Jadi kalau dia tahu caranya itu sudah nggak butuh sabuk, sudah aman ya. Kalau khawatir ya, jadi kalau khawatir ya bisa itu. Jadi kalaupun pakai sabuk itu bukan bagian dari pakaian, karena pakaian itu adalah dua pakaian ihram, atas bawah itu. Jadi itu sama seperti orang bawa tas atau bawa apa gitu ya, tidak termasuk pakaian. Jadi boleh-boleh saja. Merek pakaian ihramnya ya. Jadi aslinya yang berjahit itu adalah ya, berjahit disatukan antara satu dengan yang lain dengan dijahit, itu yang dilarang itu menjadi pakaian seperti ini. Jadi tetap lebar ya. Karena kalau yang ini kan aslinya terkait satu dengan yang lainnya kan terkait ya. Lebih amannya nggak usah pakai label-labelan ya. Kalau label ya hanya normal gitu aja untuk menghindari perselisihan ya. Jadi kalaupun terpasang itu bukan dari yang dilarang, karena yang berjahit itu harus buat celana, buat itu kan menyatukan dua lembaran-lembaran itu. Kalau ini kan satu lembaran ya. Dan untuk keluar dari perselisihan yang ada ya nggak usah pakai label-label yang dijahitkan kepadanya ya. Ya, terima kasih, karena kemarin ada yang tanya Ustaz seperti itu. Ya, demikian tadi yang disampaikan oleh Ustaz Hambal, semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya, dan sekali lagi semoga apa yang disampaikan kita bisa menjalankan ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.